على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada malam hari yang penuh dengan barokah ini, malam ke-28, yaitu menuju husnul khotimah. Kita semua pada hakikatnya adalah aktor yang mempunyai peran-peran yang berbeda. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada anak-anak yatim, ada duafa, ada pengusaha, ada pegawai, dan sebagainya. Pada prinsipnya kita semua di hadapan Allah sama, dan kita semua mengharapkan sebagai orang yang beriman agar ending dalam kehidupan kita yaitu husnul khotimah, kematian dalam kebaikan. Masalahnya adalah bagaimana ciri-cirinya. Dalam surat Al-Fajr mungkin kita coba bahas bagaimana gambaran panggilan yang akan Allah berikan kepada mereka yang husnul khatimah. Kita mungkin sudah hafal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Peristiwa ini berkenaan ketika seseorang akan menghadapi kematian. Allah memanggilnya dengan wahai jiwa yang tenang. Artinya ini kemungkinan orang-orang yang memang disayang sama Allah, kematiannya dalam kebaikan, karena panggilannya itu indah. Seperti kita kadang-kadang so sweet kepada istri kita dengan sayangku, ya kan, sama anak-anak kita. Kalau Luqman dalam Quran dikatakan ya bunaya, wahai anakku, itu kalimat-kalimat yang indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil seseorang ketika menjelang kematian dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaan dan diridhoi. Jadi ciri orang yang husnul khotimah itu 2. Pertama, dia ridho kepada Allah dan Allah ridho. Tidak mungkin seseorang itu ridho kepada Allah kemudian Allah tidak ridho. Tidak ada panggilan sayang di situ.
Kemudian lanjutannya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah, bergabung bersama dengan hamba-hambaku yang sudah mendahului, yang sudah sukses dengan panggilan wahai jiwa yang tenang, wadkhuli jannati. Dan yang paling kita harapkan yaitu Allah mengajak kita dengan panggilan, masuklah kamu ke dalam surgaku. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya nanti di akhir kehidupan kita dipanggil dengan penuh kasih dan sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panggilan wahai jiwa yang tenang. Kita akan coba bahas berdasarkan Al-Quran. Hadirin, nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, didapat, yaitu Al-Quran memberikan gambaran ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinlah, hanya dengan ingat kepada Allah hati kita menjadi tenang. Jadi panggilan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, itu hanya didapat oleh orang-orang yang dalam kehidupannya senantiasa ingat kepada Allah. Zikir. Zikir berasal dari kata dzakara yadhkuru dzikran, yang artinya mengingat, menyebut, mensucikan, mengagungkan, membesarkan. Itu namanya zikir. Maka kalau dikatakan zikrullah berarti mengingat Allah, menyebut Allah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Lalu pertanyaannya, apa macam-macam zikir? Kita akan bahas satu persatu, mungkin hanya 3 saja. Tetapi ini adalah esensi dari zikir berdasarkan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran memberikan gambaran zikir yang pertama, yaitu aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ternyata saudara, sholat itu adalah zikir, dan sholat adalah zikir terbaik di hadapan Allah. Kenapa? Karena dalam rukun Islam setelah syahadat adalah perintah sholat 5 waktu. Awalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat kita. Maka berarti fokus kepada sholat kita, karena zikir yang terbaik. Dan kenapa kemudian panggilan adzan selalu diawali dengan kalimat takbir, Allahu Akbar. Bahkan ketika kita Idul Fitri atau Idul Adha, selalu kita mendengar takbiran, bukan tahlilan. Padahal kita tahu luar biasanya kalimat la ilaha illallah, tapi kenapa kemudian panggilan adzan selalu diawali dengan takbir, Allahu Akbar? Karena kita harus paham, ketika ada panggilan adzan, kalimat pertama adalah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka sesungguhnya Allah Maha Besar dan semua kita adalah kecil. Tapi pertanyaannya, seberapa besar Allah? Jangan sampai kita memahami zat Allah dengan pemahaman yang tidak tepat. Hadirin, kalau kita buat analogi bahwa kita hari ini dengan fisik yang sempurna, serasa mungkin besar diri kita. Tapi kalau kita lihat di map, mungkin masjid ini hanya titik saja ketika kita melihat di Tangerang. Kalau kita perbesar lagi sekup Jawa Barat atau sekup Indonesia, maka tidak kelihatan kita. Kalau kemudian kita fokus lagi hanya sekedar seluruh bumi, maka tidak ada artinya kita. Dan dalam riwayat-riwayat yang sahih dikatakan bahwa di atas bumi ini ada 7 lapis langit, dimana kalau umpamanya kita perbandingkan antara bumi dengan matahari, para pakar mengatakan 112 kali lipat lebih besar daripada bumi itu matahari. Kemudian
Kalau ada seorang ahli astronomi meneropong satu bintang dan kemudian ketika fokus terhadap satu bintang dan kemudian diperbesar, maka di belakangnya ada miliaran bintang. Kemudian fokus kepada satu bintang yang berada di tahapan yang kedua, ketika diperbesar ada bintang yang luar biasa banyaknya. Ini baru langit pertama yang disebut dengan langit dunia. Ada 7 lapis langit. Dalam hadis dikatakan bahwa antara langit 1, kedua dan seterusnya jarak perjalanannya 500 tahun perjalanan dunia. Kemudian di atas langit yang ke-7 ada namanya kursi Allah. Wasi'a kursius samawati wal ardh. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Dalam hadis dikatakan perbandingan antara kursi Allah dengan 7 lapis langit seperti cincin yang dilempar ke padang pasir. Cincin itu adalah 7 lapis langit dan kursi itu adalah padang pasir. Belum selesai, saudara. Di atas kursi Allah ada makhluk yang terbesar yang Allah ciptakan. Para ulama ahlu sunnah sepakat dialah arsyullah, arsnya Allah. Perbandingannya dalam hadis dikatakan antara kursi Allah dengan arsnya Allah seperti cincin yang dilempar ke padang pasir yang luas. Di atas arsnya Allah itulah Allah bersemayam. Kalau dikatakan Allahu Akbar, sebesar itulah Allah, maka tidak ada salahnya kemudian seorang Raja Salman yang kekayaannya satu keluarga kerajaan itu 15.000 triliun, pada saat mendapatkan tamu-tamu istimewa dari negara-negara luar, pada saat adzan berkumandang, Raja Salman meminta izin untuk pergi sholat 5 waktu. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa kebesaran Allah itu tidak sebanding dengan kekuasaan orang yang paling berkuasa di muka bumi. Perhatikan yang namanya sholat, sehingga kemudian dalam rambu-rambu yang ada kita bisa melihat ada orang yang sholat tapi dia masuk ke dalam neraka wa'id, fawailul lil musallin, neraka wa'id buat orang yang sholat. Yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa lalai dalam sholatnya artinya lalai dalam waktu-waktu sholat. Perbaiki sholat kita, karena sesungguhnya di dalamnya ada zikrullah, potensi terbesar agar kita dipanggil oleh Allah dengan nafsul mutmainnah. Kemudian zikir yang kedua dikatakan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan adzikra dan akulah yang menjaganya. Apa itu adzikra? Adzikra nama lain dari Al-Quran. Artinya apa? Yaitu sebagai pemberi peringatan. Maka siapa yang membaca Al-Quran, pada hakikatnya dia sedang berzikir kepada Allah, sedang menyebut Allah, sedang mengagungkan Allah, mensucikan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mumpung Ramadan belum selesai, bagi yang mungkin belum khatam, nah ini bisa kita sempurnakan di malam-malam terakhir ini dengan khatam minimal 1 kali Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran ini akan memberikan pertolongan kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya? Di ashabihi, yang membacanya. Maka hukum sahabat antar sahabat ketika mereka butuh pertolongan, sahabat sejati pasti akan menolongnya. Al-Quran ketika kita baca rutin dalam keseharian kita, maka dia akan menolong. Dan ini potensi yang harus kita ambil agar supaya di akhir kehidupan kita mendapatkan panggilan tersayang dari Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kemudian zikir yang terakhir
yang dikatakan dalam surat Jum'ah, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi. Dan apabila kalian sudah melaksanakan sholat, maksudnya hitung ayat ini adalah berkaitan dengan sholat Jumat, tapi bisa saja dengan sholat-sholat yang kita lakukan. Setelah kita melaksanakan sholat, kata Allah, fantasiru fil ardi, maka bertebaran kalian di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, dan ambillah karunia Allah sebanyak-banyaknya. Yang dia sebagai pengusaha silakan mencari rezeki sebaik-baiknya, pedagang, pegawai, guru, dosen, siapapun dia, ambil ketika itu halal. Tapi ingat, Allah jelaskan dalam lanjutan ayat itu. Ingat, kenapa? Karena di situ disebutkan, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingat-ingatlah Allah banyak-banyak supaya kalian beruntung. Jadi kita ada punya waktu 24 jam. Sebagian kita gunakan untuk sholat 5 waktu. Mungkin tambahan sholat tarawih, sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha, macam-macam silakan. Kemudian ada tambahan sedikit, mungkin setelah sholat kita baca Quran, monggo, supaya Al-Quran ini menjadi sahabat kita yang akan menolong kita nanti di akhirat. Dan jangan lupa Allah berikan waktu yang panjang yang lain supaya kita pun harus tetap ingat kepada Allah. Maka ada media-media yang Allah berikan kepada kita, ambil itu semua, yaitu zikir-zikir, zikir atas nama-nama Allah. Umpama contohnya subhanallah wa bihamdihi. Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi, maka Allah akan bangunkan satu pohon kurma di surga. Ada pertanyaan, Pak Ustadz, kalau umpamanya beramal soleh jangan mikirin pahala, itu satu pandangan yang tidak tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran yang begitu besar dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis tentang amal-amal apa saja. Bahkan ketika kita ada di bulan Ramadan, ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka pahalanya seperti 1000 bulan. Kenapa? Yang tidak boleh kita mengharapkan pahala terhadap manusia, tapi kita mengharapkan pahala kepada Allah, wajib hukumnya. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Besar. Maka berarti fasilitas-fasilitas ketika kita sedang bekerja, ibu-ibu yang sedang di dapur, bekerja di rumah ataupun dimanapun, bisa menggunakan zikir-zikir ini, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, tambahan dengan yang lain, astagfirullah, astagfirullah, sholawat yang 10 kali Allah balas doanya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kalimat tahlil la ilaha illallah, satu kalimat tahlil lebih berat daripada dunia dan segala isinya. Ambil kesempatan itu, karena di dalamnya ada zikrullah, agar supaya angka statistik kita, angka kemungkinan kita dipanggil oleh Allah pada di akhir kehidupan dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kemungkinan besar kita mendapatkan gelar itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua yang hadir agar bisa mendapatkan panggilan tersayang dari Allah, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات